Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa segera tatap muka. Selanjutnya akan memasuki materi yang kedua atau dari bab sistem pencernaan manusia, subtema yang kedua, yaitu tentang saluran pencernaan manusia. Makanan yang kita makan setiap hari ini akan diproses menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah ingesti, yaitu proses masuknya makanan. Jadi makanan masuk melalui mulut, itu ingesti. Kemudian yang kedua adalah digesti, yaitu proses pemecahan makanan. Ini di dalam mulut, dipecah-pecah atau dikunyah. Kemudian yang ketiga adalah absorpsi, yaitu proses penyerapan makanan. Diambil nutrisarinya, untuk tujuannya adalah begitu. Kemudian yang keempat adalah defekasi, yaitu proses pengeluaran. Pencernaan pada manusia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pencernaan mekanik. Ini terjadi ketika makanan dikunyah, kemudian dicampur dan diremas. Prosesnya terjadi di dalam mulut. Kemudian yang kedua adalah pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang terjadi ketika reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Berikutnya adalah urutan saluran pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, yang keempat adalah usus halus, yang kelima adalah usus besar, dan yang keenam adalah anus. Kelenjar pencernaan pada manusia ini meliputi yang pertama adalah kelenjar ludah, yang kedua adalah kelenjar hati, yang ketiga adalah kelenjar dinding lambung, yang keempat adalah kelenjar pankreas. Berikut ini adalah gambar dari sistem pencernaan manusia. Ini adalah gambarnya. Dimulai dari yang paling atas, ini adalah mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat lidah dan rongga mulut. Selanjutnya, ini yang ke bawah, dari mulut ke bawah, ini adalah kerongkongan atau nama latinnya adalah esofagus. Di dalam kerongkongan ini terdapat faring. Selanjutnya di bagian ini adalah lambung. Bahasa latinnya adalah stomach. Di dalam lambung nanti ada 3 ruangan, yaitu kardiak, fundus, dan pylorus. Selanjutnya di sini adalah usus halus. Usus halus nanti juga ada 3, ada usus 12 jari, ada usus jejunum dan usus ileum. Kemudian ini adalah usus besar. Usus besar kita ada 3. Yang pertama adalah usus besar naik, kemudian usus besar mendatar, usus besar turun, dan yang paling bawah ini ada rektum dan anus. Selanjutnya adalah kelenjar yang ada pada manusia. Ini ada kelenjar ludah, letaknya di sini. Kemudian ada hati, ini adalah hati atau nama latinnya adalah liver. Kemudian ada pankreas.
Pankreas itu letaknya di sini. Kemudian di dalam hati ini ada empedu. Selanjutnya kita akan membahas tentang mulut. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi lembut. Kemudian di dalam mulut ini terdapat gigi. Gigi kita memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah gigi seri, kemudian gigi taring, dan gigi geraham. Selanjutnya, di dalam mulut juga terdapat lidah yang berfungsi untuk merasakan makanan. Lidah bisa merasakan 4 macam rasa, yaitu yang pertama adalah manis, yang kedua adalah asam, yang ketiga adalah asin, dan yang keempat adalah pahit. Kemudian di dalam mulut ini terdapat kelenjar ludah yang mengandung air, lendir, garam, dan enzim ptyalin. Nah, enzim ptyalin ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi zat gula. Berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan jembatan antara rongga luar pencernaan dengan saluran pencernaan dalam. Kemudian pada batas antara rongga mulut dengan kerongkongan ini terdapat cabang antara saluran yang menunjukkan kerongkongan dengan saluran pernapasan atau tenggorokan. Yang ketiga, apabila tidak berhati-hati dalam makan makanan, bisa masuk ke dalam rongga pernafasan yang mengakibatkan makanan tersedak. Jadi proses tersedak itu adalah makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Selanjutnya adalah tentang lambung. Lambung kita ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah kardia, merupakan pintu masuk makanan dari kerongkongan. Kemudian yang kedua adalah fundus, ini bentuknya membulat, ini adalah rongga yang kedua. Yang ketiga adalah pilorus, daerah yang berhubungan dengan usus 12 jari. Ini adalah bagian lambung yang dekat dengan usus 12 jari. Kemudian di dalam lambung ini terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh getah lambung. Getah lambung kita ini mengandung yang pertama adalah asam klorida yang berfungsi membunuh kuman yang ada di dalam makanan. Kemudian fungsi lainnya juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan menyederhanakan protein. Yang kedua adalah pepsinogen, ini berfungsi mengurai protein menjadi pepton. Yang ketiga adalah renin, berfungsi mengumpulkan protein susu. Selanjutnya usus halus. Usus halus pada tubuh kita ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau nama lainnya adalah duodenum. Panjang usus ini kurang lebih 12 kali ruas jari kita. Fungsinya apa? Yang pertama yaitu menyerap sari makanan. Yang kedua adalah jejunum, merupakan usus halus bagian tengah yang juga berfungsi sebagai menyerap sari makanan. Yang ketiga adalah ileum, merupakan bagian terakhir dari usus halus
yang berfungsi menyerap sari makanan. Berikutnya adalah usus besar. Fungsi dari usus besar yaitu menyerap kelebihan air dari proses pencernaan sehingga sisa makanan menjadi berupa padatan yang disebut feses atau tinja. Kemudian usus besar kita ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah usus besar naik. Ini terdapat umbai cacing atau appendix pada bagian usus buntu. Yang kedua adalah usus besar mendatar. Yang ketiga adalah usus besar turun. Ini terdapat bagian yang agak membesar di bagian ujung yang disebut dengan poros usus atau rektum. Selanjutnya adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Di dalam anus ini terdapat otot sphincter atau rektum yang berfungsi untuk mengatur pembukaan dan penutupan anus. Tugas yang pertama adalah rangkumlah materi ini di buku tulis dengan rapi. Kemudian yang kedua tugasnya adalah gambarlah saluran pencernaan di buku tulis lengkap dengan keterangannya. Kemudian hasilnya difoto dan dikirim lewat Google Classroom. Bila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silakan menghubungi guru mata pelajaran kalian masing-masing. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.